Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di acara yang rutin. Namanya cerita orang baik. Baik itu tulisannya bika ya, baik ya. Jadi di tepak-tepak ngono di. Jadi cek ketok apik ngono, cerita orang baik. Nah, acara ini diselenggarakan oleh GXID Gerbang Kertasusila. Kita akan rutin insya Allah setiap sebulan sekali. Bulan sekali acaranya bisa pindah-pindah atau bisa di sini. Tergantung kalau misalkan kerasan di sini kayaknya kerasan ya. Makanannya banyak, kopinya juga enak gitu, kayaknya juga kerasan. Tergantung nanti Endro ini Sama Yuran. sama kalau Endro oke berkenan nih kayaknya wajah-wajahnya ini seneng gitu loh kalau di sini tuh ketoknya loh. Jadi kita akan membahas tentang saya manggilnya Om dan Tante ya karena biasanya di pergawesan itu panggilannya Om dan Tante. Saya ini sebenarnya newbie di sini, baru-baru aja, terus dipaksa sama Pak Ketua, ya karena perintah, akhirnya juga harus mau gitu. Jadi ketika baru masuk jadi anggota Goweser ini ya, saya tuh jadi ini curhat awal ya. Saya jadi merasa semakin dewasa gitu. Atau semakin tua gitu ya, karena sekelas Om Yu itu manggil saya Om gitu. Ponakan saya sebesar itu gitu. Itu kan jadi kayak tua gitu, kayak tua apa dewasa aja. Teman-teman, hari ini kita membahas tentang tema yang sangat penting, salah kesehatan dalam masalah. Kita berduka hari ini, akhir-akhir ini ada kabar yang kurang enak didengar gitu ya. Beberapa cyclist sedo gitu meninggal. Yang terbaru di Malang ya. Yang terbaru di Malang, kabarnya sudah menyebar di grup WhatsApp gitu. Terus ternyata meninggal mendadak gitu. Sebelumnya di Porong juga tidak jauh sebelumnya juga meninggal mendadak gitu, mampir di warung terus kemudian meninggal mendadak. Banyak hal-hal yang perlu dibahas untuk kesehatan. Sebelumnya di Facebook juga ada pembahasan tentang keluhan tentang di daerah skrotum ya dok, apa ya? Skrotum. Iya. Nah ini alat vital gitu ya. Nah ini kaitannya dengan bagaimana posisi sadel atau mungkin ya nanti dijelaskan oleh Dokter Pungki. Di sini ada Dokter Pungki sebagai narasumber kita. Kita akan membahas, monggo terkait dengan kesehatan disiapkan pertanyaannya bagi teman-teman yang ada di live IG juga bisa menyampaikan pertanyaannya langsung saja ditulis di komen. Gitu. Baik. Iya. Tentang antar suara Bisa kan mic lah, kan ono mic. Lah iya. Kesehatan ya wakil dok ya, sing dibahas itu. Kaitannya dengan apa jenenge? Jantung ya. Terus Jadi sih gak banyak. dehidrasi. Jadi gak banyak, tapi banyak apa jenenge? Ya perilaku goes itu yang mana ini? Kebanyakan nanti punya akses ke
masalah itu. Tapi ada eksersis jangka pendek langsung sama yang nanti jangka panjang. Yo enggak saja ini enggak egois toh sih. Semua olahraga pun punya potensi itu kalau mereka juga salah. Nah, sekarang gue iki olahraga sing komplek ya. Saya tahu dewe kan? Iya. Olahraga yang paling ribet. Ribet gak? Enggak lah. Yo ribet ya. Ribet apa nih? Ribet. Salah satu ribet satu. Upgrade ribet. Nyepakno sepatu. Kedua nyepakno lampu, nyepakno tas. Ribet kabeh. Ya masih agak ribet dibanding warga yang lain. Sampeyan berenang hanya bondo awak tok karo celana bondo. Yang sifat aerobik ya. Lari bondo sepatu tok. Sampeyan bondo helm, bondo iki, heart rate monitor, cyclocom. Oh iya, iya makanya. Terus guru nyepakno tangi ini tak gurungi harus menyiapkan apa? Karena kan kalau sepedaan kalau sepedaan kita ngomong sih. Kalau yang 1 jam durasi 1 jam ya kalau persiapan apa-apa nggak ada masalah. Kalau kita ngomong yang long ride, persiapan sebelumnya lah. Kita ngomong ke situ. Bukan masalah kalau orang maraton, dia langsung maraton sing berjam-jam. Kalau kan jarang lah ya kan. Paling banter 3 jam 2 kilo kalau kita ngomong kecepatan dia lari piye 6. Iya 6 ya paling ya 6 sampai 10, 6 sampai 7 kalau 25 kilo. Ya mek ketemu 3 jam mereka. 3 jam running. Nah ini wes iya. sampai mulai esuk sampai iku. Tapi running kan lebih butuhan fisiknya lebih kuat. Kenapa? Tergantung intensitas sampean. Kalau sampean gue dengan speed kecepatan 30 terus rutin, sampean juga level zonanya tadi itu kan juga lah tergantung itu. Tapi dia jangka pendek, mari ngono wis istirahat, mari wis mari. Renang sampean gak mungkin 3 jam renang. Kali ya mek mari. Nah, gue sih kan dual nih. Komplek. Dibanding aerobik yang lain, dia lebih apa ya? Lebih kompleks lebih anu sih. Lebih berat, durasi lebih lama. Wah, waduh, mantap rek, sampai anak rek. Numpang nih. Bisa apa ya? Dek, bisa jadi temanmu itu dek, teman sepedaan. Tapi ini sudah terlatih dek. Tuh, kami banyak latihan sama dia. Nah, kenapa atlet-atlet olahraga maraton jarang serangan jantung karena berita. Renang gak ono. Iya. Tadi pagi ada Malang. Ya. Tadi on lagi kan. Malang. Atlet lari. Meninggal. Atlet lari, atlet. Atlet lari. Bukan atlet ya. Yang bisa maraton itu. Wes lagi. Apa nih? Yang biasa ikut event-event running. Ultra. Atlet ultra. Ultra maraton. Dorongnya? Wah, eventnya ini. Eventnya Malang. Salam. Kalian enggak? Oh, berarti trekking ultra. Trekking. Oh, iya ultra berarti. Iku lho sing gak dipegel iku lho. Oh, wes. Loh, kok hilang? Oh, tak ulangi. Your destination is on the left. Loh, Sampun, Mbak. Jangan langsung berangkat. Diulang. Hah? Enggak kan menggunakan aja, Bos. iya tethering aja. Misalnya. Stabil enggak? Yang namanya stabil. Nyambung kali ya. Wes nyambung. Wes ya? Berakhir sudah. Wes. Iki ono mana? Baik teman-teman, mohon maaf ada gangguan teknis. Di samping saya ini ada Dokter Pungki.
Dokter Pungki Soeharto. Yo, Soeharto yo. Soeharto. Jadi ada bau-bau orde baru ya. Katanya tulisan di truk-truk itu enak zamanku. Katanya begitu. Katanya loh ya orang di truk. Gitu. Masalah kesehatan ini kita tahu beberapa hari ini kita dapat kabar yang kurang enak gitu ya. Ada cyclist yang meninggal gitu. Ada di Malang yang terbaru, terus sebelumnya di Porong, itu secara berturut-turut gitu. Kita tidak tahu itu kenapa, beberapa orang menganggap itu jantung gitu ya. Padahal juga orang ini bukan orang yang baru kemarin sore begitu ya, tapi orang ini sudah sering goes gitu. Terus apa masalahnya gitu ya. Nah ini yang nanti akan kita bahas, apa yang masalah-masalah yang harus kita ketahui sebagai cyclist ya, sehingga kita juga bisa mengantisipasi berbagai hal gitu. Karena kita itu awalnya kan kepingin sehat itu kan kepingin sehat ya, kepingin sepeda itu sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, terus dampaknya bisa lebih fatal itu kan saya pikir juga akan bahaya. Harus kita pahami bersama. Baik, banyak hal tadi sekilas ngobrol sama Dokter Pungki terkait dengan masalah kesehatan, mulai persiapan ya opo, mengapa kok atlet-atlet ini kan dino-dinoe anu ya sehari-harinya itu dia latihan gitu ya, dan DE apa namanya ndak gak enteng-entengan gitu ya, tapi kok jarang kita mendengar atlet itu meninggal gitu ya, padahal juga apa namanya forsir tubuhnya juga luar biasa. Mungkin apa ada sambutan dari Pak Ketua ini? Oh lanjut, katanya lanjut. Masih ngonceki kacang, Pak Ketua, Om Jo. Monggo, Om Dok, silakan. Terima kasih, Om. Selamat malam ya. Jadi alhamdulillah semuanya dikatakan sehat, bisa berkumpul bareng untuk membahas. Nah ini judul ini memang yang bikin adalah Om Murawan ya ini ya. Jadi gue salah kesehatan dalam masalah. Kata goes ini sebenarnya sih kata aktivitas ya. Jadi aktivitas bersepeda. Berarti bersepeda yang salah, kesehatan akan dalam masalah. Sepeda itu dulu sebenarnya kan sebagai alat transportasi ya. Jadi dari mulai yang diciptakan dari awal itu hanya sebagai alat transportasi. Terus kemudian seiring zaman akhirnya sepeda ini dijadikan sarana untuk salah satunya untuk olahraga. Sebenarnya macam-macam sih untuk olahraga, untuk bisa juga macam-macam untuk mencari nafkah juga bisa. Jadi orang-orang yang romping-romping itu juga sebenarnya sih dia juga salah satunya ya mungkin dapat bonus olahraga ya. Karena mereka juga tidak pernah ada masalah dengan kesehatan. Nah, ini sekarang ini berapa kabar ini memang yang paling sering ini kabar berita duka itu dari aktivitas goes yang salah. Padahal sepeda ini salah satu cabang olahraga ya. Sebenarnya sih semuanya olahraga ini punya potensi akan mendapatkan kesehatan yang bermasalah jika tidak dilakukan dengan benar. Mungkin Om Ju, coba slide yang nomor 18. Wah, jangan nanti. Gak teratur soalnya gak acak jadi. 18. Nah, goes salah. Jadi iya. Jadi kan ada goes yang salah kan. Jadi sebenarnya yang salah itu goesnya atau salah itunya. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas goes, pertama kita kenalan dulu dengan sepeda kan. Kita beli sepeda, kita memakai sepeda. Nah, dengan pertama salah sepeda. Apa yang terjadi jika kita salah sepeda? Pertama, misalnya kalau misalnya kita pakai sepeda road bike, kita pakai jalur-jalur MTB, downhill, kira-kira apa terjadi masalah kesehatan enggak?
Jadi masalah sepedanya. Pertama, sepedanya pasti korban. Kedua, orangnya jatuh cedera. Pasti nanti kedepannya akan jadi masalah kesehatan. Terus kemudian salah sepeda ini juga banyak. Satu faktor lagi, ukuran. Kalau misalnya kita ukuran sepedanya salah, apa yang terjadi yang sering kita rasakan? Mungkin teman-teman yang lain kan pernah ngalami. Saya sih baru 3 tahun ini gowes ya. Mungkin yang lebih lama, mungkin pernah ngalami berbagai hal. Udah sharing. Mungkin Mas Wirawan kira-kira dari yang newbie ini apakah sudah enak dengan sepedanya atau gimana? Kalau saya anggap enak. Sudah enak ya? Berarti, Dianggap. Oh dianggap? Ya. Berarti belum tentu ya? Belum tentu Masih karena selama belum ini- pernah fitting, belum pernah Belum anu. pernah fitting. Coba nomor 22 Om Yu. Nah ini nyekel HP aku. Nah, ini adalah masalah yang sering terjadi jika satu, salah ukuran sepeda atau salah fitting sepeda. Bayangkan, ada berapa? Ada 10 masalah yang akan kita hadapi pada saat kita bersepeda. Nah, dengan masalah yang kita hadapi seperti ini aja, penggemar gowes agak ya. Padahal dibanding renang itu nggak mungkin terjadi masalah seperti ini. Orang renang nggak mungkin kena cedera lutut, nggak mungkin boyoi sakit, nggak mungkin lehernya sakit, nggak mungkin. Orang lari aja, running atau maraton, paling masalah di lutut. Jarang terjadi masalah di tempat yang lain. Nah, kalau lihat gambaran kayak gini, pertama kita bahas mungkin masalah yang satu, neck pain. Nah, neck pain ini bisa terjadi pertama mungkin karena ada faktor yang salah dalam ukuran bahu. Jadi misalnya bahunya lebar sekian, handlebarnya lebih sempit atau lebih lebar. Atau mungkin ukuran stem yang lebih pendek atau yang itu juga bisa ngefek ke masalah neck pain. Nah, kemudian ini yang nomor 2, hand pain. Kira-kira selama ini hand pain ini jadi masalah yang sering nggak sih? Sering. Paling sering hand pain ya? Sering. Nah, Sangat sering. terus untuk solusinya apa biasanya kalau hand pain ini? Solusinya upgrade. Solusinya Ganti posisi. ganti posisi. Ya. Kenapa kok harus ganti posisi? Ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang tekanan ya. Nah, kenapa kok terjadi tekanan ini? Nah, Makanya jadi hand pain ini terjadi kalau ada tekanan yang lama di tempat tertentu di tangan, biasanya ada di area dekat jempol, terus kemudian di ini apa ini ya senengnya ya? Telapak bagian tengah ini apa ini ya? Nah, itu jadi sering rasa kebas atau rasa kadang-kadang kalau udah lama dia nyeri. Nah, ini berarti terjadi ini masalahnya terjadi karena posisi yang tidak tepat. Artinya misalnya stemnya terlalu panjang. Kalau terlalu panjang dari tumpuan tubuh kita ke depan itu akan lebih berat ke tangan kita. Nah, solusinya harus disesuaikan dengan posisi ukuran yang tepat dari stemnya. Makanya fitting ini itu sangat penting untuk sepeda. Kalau kita bersepeda cuma 1 jam commuting atau gocapan itu mungkin ya oke lah. Tapi komunitas ini jarang sepedaan yang gocapan ini mungkin nggak terlalu sering. Pak Jai ini aja sudah kemana-mana ini. Pasti masalah-masalah ini sudah teratasi atau belum teratasi atau tidak terjadi. Diabaikan. Nah, ini yang diabaikan ini. Jadi Pak Jai ini bersahabat dengan rasa tidak nyaman ya. Nah, berkompromi. Ini Om katanya biasanya kalau posisi turunan panjang, neck pain. Oh, turun panjang, ya, salah satunya bisa. Jadi mungkin ada hal tertentu yang selain dari sepeda. Nah, fitting ini memang sangat diperlukan jika kita sering gowes-gowes yang jauh, lebih dari 3 jam. Itu butuh kenyamanan yang tinggi. Kemudian tadi setelah hand pain ada forearm pain.
Nah, ini mungkin yang terlalu rendah posisinya. Jadi handlebar ini terlalu rendah atau handlebar terlalu tinggi, jadi seolah kita tidak pas itunya. Jadi tekanan ada di forearm, di lengan. Kemudian yang nomor 4 low back pain. Nah, ini masalah yang lebih sering lagi low back pain ini. Ini ada hubungan dengan kelenturan tulang belakang kita ya. Jadi ya, low back itu boyok. Jadi karena ya kalau kita ngomong bersepeda yang commuting kayak sepeda kebo gitu mungkin oke lah. Low back pain tidak akan pernah terjadi karena posisinya sangat nyaman. Atau kita lihat sepeda mini, kemudian MTB itu kan juga kalau posisinya juga agak tegak, jadi mengurangi ada risiko itu. Tapi kalau komunitas kita gravel, kita ngomong gravel kan pasti pakai yang drop bar ya, atau ya kecuali sweeper ya, dia pakai bar itu jarang ada masalah. Kecuali sweeper. Om Yohan ini ya, Yohan ini Enggak, karena penuh masalah. Jadi masalah. penuh masalah. Atau mungkin karena boyanya nggak kuat untuk posisi pakai handlebar yang drop bar, jadi dia pakai flat bar. Sebenarnya nggak masalah sih kalau gravelon pakai yang flat bar atau itu nggak ada masalah. Cuma mungkin Om Yo jarang mengeluh low back pain karena posisinya dia lebih nyaman dibanding kita yang pakai drop bar atau. Kemudian yang nomor 5 ini hip pain ya. Hip pain ini sering terjadi mungkin karena posisi tinggi ya, tinggi saddle. Jadi kalau tinggi saddle kita tidak sesuai, punya potensi resiko yang secara jangka pendek itu juga akan mengalami nyeri di sekitar paha atau di pangkal di kaki ya. Kemudian yang nomor 6, knee pain. Knee pain ini awal-awal saya nggowes punya sepeda gravel. Ini masalah yang lumayan krusial waktu itu. Jadi saya sering nyeri knee pain ini yang di sebelah dalam. Nah, ternyata ada hubungannya sama posisi pedal. Jadi kalau posisi pedal ini ada posisinya agak ke dalam atau derajatnya keluar atau lurus, ini akan membuat masalah di knee pain. Setelah saya fitting sama Om Heri ya dengan coach Puspita itu ya. Puspita. Nah, itu beliau ngoreksi posisi sepatu cyclist itu derajatnya dirubah karena dia melihat agak miring kaki saya enggak sesuai, enggak lurus, dirubah sedikit. Ya akhirnya masalah itu hilang. Posisi klipnya itu ya? Posisi klipnya. Jadi klipnya ini disesuaikan sama kaki lurusnya, kan ada kaki kita ada yang bengkok O, ada yang bengkok X, ada yang lurusnya lurus. Lah ini memang bisa mengaruhi posisi saat ngayuh, itu bisa mengaruhi kalau kita nggak tepat akan jadi masalah di nyeri di lutut atau knee pain. Itu berarti hanya masalah yang bersepatu ya? Kalau yang Masalah jangan bersepatu. jepit nggak apa ya berarti ya? Ya, kalau Nggak nggak ada bersepatu masalah. ini enak, dia menyesuaikan sendiri. Makanya tadi dia bisa berkompromi tadi dengan masalah gini menyesuaikan sendiri, auto itu ya. Atau pakai apa ya namanya klit ya, klit yang fleksibel ya, yang nggak terlalu kenceng gitu Om Ji ya. MTB. Jadi dia apa itu namanya MTB. multi ya. Dengan yang multi ini kita lebih gampang ngepaskan menyesuaikan yang kita rasa nyaman. Jadi memang ya ini sepeda ini olahraga yang sangat kompleks ya, dibanding berenang atau lari itu pun ya lebih ribet lah kalau untuk supaya mendapatkan olahraga yang nyaman, bisa jauh kayak Pak Jai ini sampai kemana-mana ini jauh nyaman, itu agak susah. Kecuali memang ya orangnya udah kompromi ya. Tapi kalau saya orang cerewet jadi saya agak susah. Bokong panas ini gitu, upgrade bibs ya kan. Sadel nggak cocok. Upgrade. Jual, nanti ganti lagi. Saya sadel ada 5. Jadi mulai yang 100 ribuan, 200 ribu sampai yang paling mahal 400 ribu. Itu pun akhirnya cocoknya dengan sadel yang memang sesuai dengan ukuran. Yang 400.000 yang paling mahal ya berarti ya? Yang ya mahal lagi ada yang teman-teman Coba lagi lebih mahal lagi dok. belum tentu cocok. Oh,
belum tentu cocok. Tadi kan paling mahal cocok ya. Ya, Oke, memang coba bagi saya, sih. maksudnya paling mahal Kita bagi saya. Tapi hitam. kalau yang teman lain ada yang 5 juta itu ada juga belum tentu cocok itu. Dicocok no kalau itu. Dok, ini ada yang tanya, Dok. Iya. Sekalian ya. Jadi yang monggo yang di IG kalau mau tanya langsung ditulis ya. Dari Pak Mukson Surabaya ini. Beliau awalnya mau hadir tapi berhalangan. Ini kalau lutut cedera bagaimana cara mencegahnya? Dan bila terjadi di tengah perjalanan bagaimana solusinya? Kalau di tengah jalan ini kan repot ini, Dok. Jalan. Jadi gini. Pak siapa tadi? Pak Muksan. Pak Muksan. Jadi Pak Muksan, kalau lutut sudah pernah cedera, berarti kita harus membatasi aktivitas olahraga kita yang supaya nanti pada saat jenengan seberapa intensnya, seberapa beratnya aktivitas olahraga itu sampai kalau terjadi nyeri, berarti jenengan sudah harus berhenti atau tidak boleh melebihi aktivitas itu. Misalnya kalau gowes 100 kilo nyeri, ya sudah, berarti jangan gowes 100 kilo. Atau kalau misalnya nanjak, gitu jenengan nyeri, ya sudah, tanjakannya mungkin gradian cari yang 1% aja, nggak usah yang 5%, 7%. Waduh. Jadi ya memang harus kompromi lagi. Kalau kita sakit, kita nggak bisa maksa. Tapi bukan anu ya, Dok ya. Nah, misalnya dilatih ngono semakin kuat. Jadi ya, gini, gitu ya. kalau cedera ini kan ada cedera yang masih permanen atau yang tidak permanen, masih yang sementara. Kalau yang sementara ini kita harus mengelola cedera ini dengan baik. Misalnya jenengan pada saat event cedera. Kemudian atau atlet lah, kita ngomong atlet, dia cedera. Terus kemudian dia pasti akan istirahat lama. Ya kan, kalau orang Indonesia atau kita aja salah ngene gawe, mungkin kok anu maneh. Padahal itu kurang tepat. Karena cedera ini kita harus mengistirahatkan otot kita yang cedera atau apapun yang cedera itu sampai sembuh total. Itu perlu waktu. Tapi kalau kita nggak biasa sih, bukan atlet ya, paling nggak ya nyeri mandek. Tapi kalau atlet salah sedikit dia penanganannya pensiun dini. Wah, pensiun Pasti dini. kan prestasi juga akan menurun, performa juga akan menurun. Nah, pada saat jenengan tadi misalnya pada saat bersepeda terjadi nyeri, ya pertama ya berhenti satu pasti, jangan meneruskan aktivitas itu seberat yang jenengan lakukan. Kurangi, misalnya nanjak ya sudah turun, nggak usah maksa. Kalau nanjak masih jauh ya sudah istirahat, kita turun aja segitu, udah selesai. Atau mungkin cari yang jalan yang flat, tapi tetap aktivitas gowes kita masih dapat, masih bisa olahraga, tapi ya tadi kita nggak bisa nanjak. Tergantung tujuan jenengan sih, memang ya. Tujuan kita olahraga itu apa? Kalau kita olahraganya cuma sekedar untuk mencapai sehat, ya sudah, nggak bisa maksa sampai ke sana. Tapi kalau kita punya target tertentu, aku harus bisa nanjak Bromo. Beda lagi kan tujuan orang jenengan tadi, harus sampai sana, harus sampai Bromo dengan tanpa loading misalnya, tanpa nuntun. Kan target orang berbeda-beda. Nah, berarti ya harus berhenti atau dikurangi. Itu aja. Ada lagi enggak? Kalau yang ini, Dok. Di tengah perjalanan tiba-tiba ono kendala Nyeri. lutut cedera, terus kemudian kadang-kadang kan misalnya otot ketarik apa gitu. Apa yang sebaiknya dilakukan, Dok? Kalau cedera nyeri, ya sebenarnya sih pertama berhenti tadi ya, kita istirahat. Kemudian kalau memungkinkan kita bersepeda di perkotaan yang banyak warung atau mungkin banyak toko, ya mungkin kita cari es batu untuk mengkompres kaki kita tadi yang sakit supaya tidak jadi memar. Ya. Kalau kram ya penanganannya pertama ya istirahatkan kakinya yang kram. Jadi kemudian ada di massage halus atau pakai painkiller itu yang pakai semprot itu juga bisa mengurangi itu sambil istirahat supaya ototnya tidak terjadi kram. Kalau ciri-cirinya, Dok, apa yang tadi ya? Kalau kan harus pensiun dini ngono misalnya. Iku ciri-cirinya apa, Dok? Ciri-cirinya kakinya yuk apa maksudnya bagaimana kita mengetahui secara gampang ngono kira. Jadi berarti gini, kan oke. Nanti atau kita ngomong iki titik ngono. Kita ngomong aja. Sebentar. Yang nomor halaman 7, Om. Ya kan. Nah, ini gambaran tentang zona ya. Mungkin teman-teman lebih lebih tahu ya. Artinya lebih mungkin pernah tahu kayak gini, ini apa sih ini zona-zona ini kan. Maksudnya juga apa kan.
Nah, Zona ada zona nyaman, ini nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Zona ini kan dari zona yang paling ringan ini adalah zona 1. 50% sampai 60% dari detak jantung kita yang maksimal heart rate. Nah, heart rate ini untuk kasarannya rumusnya ya, kalau kita mengetahui maksimal kita itu 220 dikurangi umur. Jadi misalnya saya umur berapa ini ya? 4 yang kerja 48 ya. 48 220 kurang 48 172. Jadi heart rate maksimal saya ini 172. Jadi saya memang sudah dibatasi secara teoritis aman itu jangan melebihi dari aktivitas detak jantung yang 172. Kalau melebihi itu apa yang terjadi ya? Pasti akan jadi masalah kan, jantung toleransinya pasti punya toleransi, tapi kalau kita mengepush untuk seperti maksimal terus, lah itu akan jadi masalah. Nah tadi kalau misalnya dengan hubungan dengan lutut tadi, kalau misalnya saya sakitnya seberapa, kalau misalnya dengan zona yang ringan aja, dengan detak jantung yang cuma 50% dari itu, jenengan sudah nyeri, ya sudah, berarti aktivitas jenengan ya sudah segitu, mungkin tidak bisa dipaksa, tidak bisa dengan olahraga, atau olahraga yang diganti hobi, misalnya dengan gowes gini. Sebenarnya sih gowes ini bagus banget untuk kesehatan lutut, karena dia low impact. Salah satu olahraga yang low impact, lutut kita tidak terbebani tekanan dari tubuh kita, jadi dia hanya seperti kayak melayang mengayuh gitu kan. Bandingkan lari ya dok ya? Dibandingkan lari itu olahraga yang sangat hard impact banget. Dia memang cedera lutut akan lebih besar. Sepak bola itu kan juga sama, lari itu sama kayak gitu. Nah mungkin perlu dipertimbangkan olahraga lain yang masih bisa memberikan manfaat kesehatan bagi kita ya, salah satunya olahraga yang mungkin yang lebih mengurangi keluhan di lutut ya berenang. Udah pasti kalau dengan berenang insya Allah semua keluhan yang dengan itu nggak akan ada masalah. Olahraga dapat, sehatnya dapat, cederanya tidak bertambah parah. Catur aerobik, catur olahraga. Ada lagi e-sport. Nah wah, ini. itu malah. Monggo. Ini. Ada. Monggo. Ada pertanyaan kawan saya sih. Iya, Pak En. Dia kalau di bawah 100 itu nggak kerasa nyeri. Nyeri apa? Nyeri apa ini? Nyeri lutut. Oh lutut, iya. Di atas 100 dia mulai kerasa. Heart rate ya? Iya. Oh 100-nya itu apa? 100 kilo. Oh 100 kilo. Ya. Sebelum 100 dia oke. Ya, oke. Pas 100 ke atas dia kerasa. Kerasa. Karena itu kedua, dia istirahat berapa hari ada sembuh, tapi kakinya masih bunyi. Oke. Heeh. Jadi dia seperti itu. Jadi mungkin Akan nopo om. solusinya banyak. Akan nopo. Ya, gini kalau berarti ini ada masalah. Jadi perlu diperiksakan ya memang. Nanti ada pemeriksaan memang kita lihat dengan misalnya dengan foto. Apakah ada cedera yang pertama cedera tulang rawannya ada masalah enggak di situ. Kedua ada kerenggangan dari keradangan, jadi kerenggangan dari antar lutut ini, jadi dia akan tidak smooth lagi. Nah, kalau supaya nanti bisa olahraga tepat, misalnya nanti kurang dari 100 kilo, dia tidak ada masalah, nggak nyeri, ya nggak apa-apa. Jadi jangan lebih dari 100 kilo, tetap bisa bersepeda. Terus misalnya nggak jalan pun, nggak sepedaan bunyi. Klek. Enggak. Nah. Oh temannya ini dah temannya. Oh, kenapa temannya ini? Temannya ini. Oke, lah bukan ngomong temannya. Kok malu jenengan aja. Walah temannya. Nah, jadi ya sudah kalau jenengan memang melebihi itu ya berarti aktivitas jenengan memang nggak boleh lebih dari 100 kilo, jangan dipaksa. Ya tetap kurang dari itu masih bisa. Kemudian intensitasnya juga jangan terlalu berat, misalnya 50 kilo, tapi nanjak pacet, sama aja. Nyerinya kan juga muncul, nggak 100 kilo tapi 50 kilo muncul. Nanjak di pacet, nanjak jomplang, lah, patuding, 2 kilo ya. Wah ada alasan logis, dok. Kata dokter nggak boleh. Loh, boleh kan kurang dari 100 kilo boleh. Nanjak-nanjaknya juga wis. Makanya ya jangan salah pergaulan. Jangan salah konco. Itu aja sih.
Pak.